Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dan kita akan membahas Mada Rohani Santo Yohanes Salib pada stansa yang ketiga, pada baris yang keempat dan kelima, yang juga merupakan satu kesatuan. Baik, kembali untuk mengingatkan, kembali kita lihat puisi dari Mada Rohani Santo Yohanes Salib pada stansa yang ketiga ini. Mencari sang kekasih, kan kudaki gunung dan kususuri sungai, takkan kupetik bunga-bunga, binatang buas takkan ku gentari, kan ku lewati sikuat dan perbatasan. Baik, pada saat ini kita akan mulai belajar bersama dari Santo Yohanes Salib. Semoga beliau ini selalu mendoakan kita supaya juga boleh memahami puisi-puisi ini dalam terang sebagaimana Roh Kudus telah bekerja dan menerangi Santo Yohanes Salib ini. Kita akan melihat pada baris yang keempat, kemudian akan kita lanjutkan baris yang kelima. Binatang buas takkan ku gentari, kan ku lewati sikuat dan perbatasan. Binatang buas, sikuat, dan perbatasan ini melambangkan tiga musuh utama jiwa dalam perjalanan mencari Tuhan, yaitu dunia, setan, dan daging. Ketiganya ini kemudian apa? Sungguh-sungguh akan menimbulkan peperangan rohani dan perjuangan rohani yang hebat di sepanjang perjalanan. Nah, jadi kalau mau kita renungkan, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, sadar atau tidak sadar, maka ketika jiwa yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Allah, sungguh-sungguh merindukan Allah, ini juga akan menghadapi suatu tantangan, suatu hambatan. Dan tiga musuh utama jiwa ini akan bekerja sama dan bahu-membahu berusaha menghalangi jiwa dalam perjalanan menuju Allah, yaitu dunia, setan, dan daging. Ya. Jadi kemudian dari puisi tadi yang dinyatakan Santo Yohanes Salib stansa ketiga pada baris keempat dan kelima tadi, binatang buas ini merupakan lambang dari dunia. Sikuat atau ada yang menerjemahkan juga sebagai manusia yang perkasa, ini melambangkan setan. Lalu kemudian perbatasan atau benteng perbatasan ini merupakan nafsu-nafsu kedagingan. Nah, akan kita lihat satu demi satu. Seperti saya tadi katakan ya, sadar atau tidak sadar, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita akan menghadapi realitas perjuangan rohani atau peperangan rohani melawan dunia, kemudian juga setan, kemudian juga nafsu-nafsu kedagingan, ya. Tetapi satu hal perlu kita ingat, kita tidak pernah sendirian. Kita tidak pernah berjuang sendirian. Tetapi rahmat Allah cukup. Ya. Ada satu, saya teringat dengan satu cerita bapak-bapak di padang gurun, ya. Jadi cerita bapak-bapak di padang gurun, lalu kemudian di situ diceritakan rupanya bagaimana ya, karena memang dunia, setan dan juga daging ini bekerja sama ya, jadi saling bekerja sama. Diceritakan dalam cerita ini ya, bagaimana rupanya di tengah dunia ramai, di tengah segala ya mungkin situasi hidup ya dengan segala
mungkin zaman itu dengan segala kekacauan, kedosaan dan sebagainya. Lalu kemudian ibaratnya dalam satu penglihatan seorang pertapa ini melihat bagaimana di tengah keramaian dunia, di tengah kemudian dosa yang merajalela itu, ibaratnya kemudian apa? Digambarkan di sana, setan-setan seolah-olah di tengah keramaian itu hanya santai-santai, mereka mungkin seperti security begitu ya. Mereka hanya mengawasi, mungkin sambil duduk-duduk, mungkin sambil baca koran begitu ya, sambil mengawasi saja ya. Segala kejahatan, segala kedosaan yang terjadi di tengah dunia, mereka hanya seperti santai-santai saja ya, ibaratnya tidak terlalu artinya apa? Situasi seperti itu mereka ini secara umum sudah menjadi teman-teman mereka ya, sudah ditangkap oleh mereka. Jadi mereka tidak terlalu banyak masalah. Jadi mereka santai-santai saja di tengah keramaian itu. Tetapi kemudian penglihatan dari pertapa ini kemudian beralih ke satu situasi di mana ada biara-biara kontemplatif yang sangat bersemangat. Tetapi apa yang terjadi dalam penglihatan ini? Rupanya kemudian setan mengerahkan seluruh pasukan bala tentara kerajaan neraka untuk menyerbu biara-biara kontemplatif yang bersemangat ini. Tujuannya satu, artinya apa? Mereka merasa takut ya, kalau dari orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Allah ini, kemudian dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, sampai bersatu dengan Tuhan, ini merupakan ancaman besar bagi setan. Sehingga dengan segala daya, dengan segala upaya, mereka kemudian mengerahkan pasukan untuk mengganggu, untuk menyerang dan sebagainya. Ya, ini satu penglihatan yang dilihat dalam satu cerita bapak-bapak padang gurun ya. Tetapi ini hanya satu gambaran bahwa ketika jiwa sungguh-sungguh serius mencari Allah, artinya apa? Juga akan menghadapi realitas perjuangan rohani. Sedangkan bagi mereka yang tenggelam dalam dosa, seolah-olah sepertinya no problem, tidak ada masalah. Kenapa? Ibaratnya setan sudah menang atas jiwa ini, jadi tinggal memetik nanti pada saatnya, yaitu apa? Memetiknya di neraka. Tetapi kalau jiwa itu sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh mulai mencari Allah, maka akan dijumpai satu realitas perjuangan rohani. Tetapi satu hal, kita tidak pernah berjuang sendirian. Ketika Tuhan Yesus, ketika Allah menyatakan, "Aku menyertaimu sampai akhir zaman." Janji Tuhan ini akan selalu terjadi dalam hidup kita. Ketika Dia sungguh-sungguh menyertai, Dia bukan hanya di samping kanan, bukan hanya di samping kiri, bukan hanya di atas, bukan hanya di bawah, bukan hanya menyelubungi kita, tetapi bahkan Dia tinggal dalam lubuk jiwa kita yang terdalam. Allah beserta kita. Tuhan menyertai kita. Dan satu hal, rahmat Tuhan cukup. Tuhan memberikan rahmat, dan Allah juga seperti yang dinyatakan dalam sabda Tuhan, dalam firman Tuhan, Allah setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Baik, sekarang akan kita lihat satu demi satu, seperti yang dinyatakan baris keempat ini. Binatang buas tak kugentari. Jadi jiwa mau mengatakan pada binatang buas yang merupakan lambang dunia. Jadi artinya apa? Bersama Tuhan Yesus, bersama Tuhan, ketika jiwa sungguh-sungguh serius mencari Allah, dan bersama Tuhan, maka juga tidak akan gentar menghadapi dunia. Santo Yohanes Salib menyatakan bahwa dunia akan mengancam dan menakut-nakuti jiwa dengan 3 cara. Yang pertama, dunia membuat jiwa berpikir bahwa ia harus hidup tanpa kesenangan,
dan kehilangan semua teman-temannya, reputasi, kepentingan, dan bahkan hartanya. Jadi dunia membuat jiwa berpikir bahwa ia harus hidup tanpa kesenangan dan kehilangan semua teman-temannya, reputasi, kepentingan, dan bahkan hartanya. Ternyata ini godaan, ya. Segala pikiran-pikiran yang bisa dimunculkan oleh dunia ini. Dunia ini adalah apa? Satu, ya, situasi dunia di mana dunia ini, jangan lupa, juga sudah dilukai oleh dosa, ya. Jadi kemudian kalau jiwa ini sungguh-sungguh serius mencari Allah, dunia akan menghalangi dengan cara seperti ini, membuat jiwa ini berpikir, kalau kamu ikut Tuhan, kamu serius mencari Tuhan, kalau kamu sungguh-sungguh masuk hidup doa, nanti kamu itu, wah, bisa-bisa hidup tanpa kesenangan loh. Bahkan teman-temanmu bisa menjauhi kamu, ya, bisa kehilangan banyak hal. Sebenarnya ini satu godaan, ya, jelas satu godaan. Nanti kita lihat bersama. Baik, yang kedua, dunia akan membuat jiwa khawatir. Bagaimana ia dapat bertahan bila harus kehilangan segala kepuasan dan kesenangan duniawi, serta segala kenikmatan untuk selamanya. Ya, jadi dunia membuat kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini. Nanti kalau kamu ikut Tuhan, kalau serius mencari Tuhan, juga kemudian serius masuk berjalan dalam lorong jalan-jalan doa, ya, kamu dapat bertahan bagaimana? Kamu bisa kehilangan kepuasan, kesenangan, segala kenikmatan. Sebenarnya ini juga artinya apa? Kebohongan-kebohongan yang juga diciptakan oleh dunia ini. Lalu yang ketiga, lebih buruk lagi, dunia membuat jiwa berpikir bahwa banyak orang akan melawan dan mencemooh dia. Ya. Jadi menimbulkan ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Takut apa kata orang. Wah, kamu ini sok suci. Wah, kamu ini gak sudah sok suci, sok kudus dan sebagainya, ya. Wes, atau kadang-kadang yang sering kali muncul, ya sudah, jadi orang Katolik itu biasa-biasa aja. Yang membumi, gak usah muluk-muluk, ya. Tetapi sebenarnya ini adalah godaan-godaan dunia, ya. Bahkan ini jangan lupa, dalam hal ini setan juga akan bekerja sama dengan dunia. Saya ingat apa yang dinyatakan Santa Teresa Avila bagi orang yang sungguh-sungguh serius untuk memulai jalan doa, ya. Godaan yang terbesar adalah apa? Yang seperti dinyatakan oleh Santa Teresa Avila, godaan ini berasal dari setan, dinyatakan oleh Santa Teresa Avila seperti ini. Setan akan menimbulkan jadi pikiran-pikiran bahwa oh, jangan kamu doa, jangan kamu serius menjadi sungguh-sungguh mencari Tuhan, atau kamu jangan merindukan kesucian atau kekudusan. Karena apa? Nanti kamu sombong. Wah, ternyata apa? Satu bentuk godaan dari setan. Ya, jadi dengan berbagai macam cara menghalangi orang untuk sungguh-sungguh serius mengikuti Tuhan, serius mencintai Tuhan. Nah, kita hidup dalam satu situasi dunia ini. Ya, bahkan maaf, juga bisa saja terjadi di kalangan gereja, ya. Tetapi ya puji Tuhan, justru paus-paus kita yang terakhir, mulai Paus Yohanes Paus kedua, kemudian Paus Benediktus, lalu kemudian Paus Fransiskus ini sangat menekankan akan panggilan kekudusan ini. Ya, yaitu bahwa kita dipanggil dalam kesempurnaan cinta kasih.